Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan memberikan 6 resep olahan frozen food. Ini bisa kalian jadikan stok di rumah, bisa jadi untuk menu buka atau sahur di rumah ya teman-teman. Ini caranya gampang banget, jadi kalau kalian butuh sewaktu-waktu aja, kalian tinggal ambil dan digoreng ya, atau dikukus. Nah, untuk cara bikinnya, kalian wajib tonton terus ya teman-teman video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Iya, kemudian untuk semua bumbu yang udah aku siapkan tadi, ada bawang putih, bawang merah, jahe, serta kunyit. Ini aku akan blender ya teman-teman. Sekalian juga tadi ada ketumbar serta kemirinya. Nah, setelah aku haluskan, aku akan tumis ya, kan aku menggunakan blender dan tadi aku tambahkan air. Jadi ini aku tunggu sampai airnya itu benar-benar menyusut ya. Kemudian ini aku masukkan untuk bumbu kasarnya. Ini sampai airnya benar-benar menyusut, baru nanti aku akan tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit garam. Di sini aku gunakan satu bungkus Royco, ini aku gunakan yang rasa ayam. Kemudian aku tambahkan sedikit gula, kemudian lada bubuk secukupnya aja, kemudian aduk-aduk ya sampai airnya itu benar-benar menyusut ya. Nah, ini setelah airnya menyusut kayak gini, aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis sampai aromanya itu keluar. Nah, setelah itu aku akan masukkan ayam kampung utuhan yang udah aku potong tadi ya teman-teman. Untuk pemotongannya aku sengaja potong dengan ukuran agak besar ya, biar lebih gampang nanti pas digoreng. Kemudian ini aku akan tumis sebentar aja, kira-kira sampai setengah matang ya ayamnya. Kemudian aku akan tambahkan air, jangan terlalu banyak ya teman-teman, kurang lebih bisa menutupi dari ayamnya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa ditutup dan sesekali jangan lupa diaduk-aduk ya, biar bagian bawahnya itu tidak gosong. Ini aku masak sampai kuahnya itu benar-benar menyusut ya teman-teman. Nanti kalau kuahnya menyusut, warnanya itu akan berubah menjadi agak gelap ya. Nah, ini sesekali aku akan aduk-aduk seperti ini. Karena aku gunakan ayam kampung, jadi matangnya agak lama ya. Oke, setelah seperti ini aku akan tutup dan matikan api ya. Tunggu sampai dingin. Nah, ini udah dingin ya teman-teman, dan warnanya itu lebih kuning gelap kayak gini. Kemudian aku tinggal pisahkan antara kuah dan ayamnya. Ini aku untuk ayamnya aku akan taruh ke dalam tupperware seperti ini. Kenapa aku pisahkan? Jadi kalau sewaktu-waktu mau menggorengnya tuh tinggal gampang ya, tidak ada airnya. Tapi kalau kalian mau makan gini aja, ini udah enak ya teman-teman. Karena tadi aku tambahkan garam serta penyedapnya lumayan banyak, jadi udah meresap sampai dagingnya ya. Dan untuk sisa kuahnya kalian bisa tambahkan tahu atau tempe, kemudian nanti sekalian bisa digoreng bareng dengan ayamnya ya. Dan ini untuk jadinya sebanyak ini teman-teman, karena aku tadi gunakan 1 ekor. Nah, sekarang aku akan goreng sedikit aja dan sisanya nanti aku akan taruh ke dalam kulkas ya teman-teman. Ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Ini aku akan goreng beberapa bagian aja ya teman-teman. Oh ya, untuk kuahnya tadi kalian bisa gunakan juga untuk kuah soto ya teman-teman. Kalau kalian bingung mau dibikin apa,
Nah ini aku akan balik ya, karena bagian bawahnya udah matang seperti ini. Ini tuh sebentar aja udah warnanya udah berubah kayak gini teman-teman, karena tadi ayamnya kan udah matang, jadi sat-set aja. Setelah seperti ini udah agak kering seperti ini, kalian tinggal angkat dan tiriskan ya. Ini tergantung kalian mau ayamnya itu yang bener-bener kering banget atau yang sebentar aja digoreng, terserah kalian aja ya. Kalau aku tipe orang yang suka ayamnya tuh kering, jadi aku harus nunggu sampai warnanya itu bener-bener kering semuanya di bagiannya ya. Nah setelah seperti ini kemudian aku angkat dan akan aku tiriskan ya teman-teman. Nah ini aku siapkan piring seperti ini, kemudian tidak lupa juga aku akan tambahkan lalapannya ya teman-teman. Untuk lalapannya kalian sesuaikan aja ya teman-teman, kalian mau lalapan apa. Dan untuk sambalnya di sini aku gunakan sambal bawang. Untuk resep selengkapnya nanti aku akan kasihkan link di kolom deskripsi ya, karena aku udah bagikan bagaimana cara bikin sambal bawang di video aku sebelumnya, jadi kalian tinggal cek aja di sana. Nah ini dimakan dengan nasi hangat tuh enak banget teman-teman. Lanjut, ini aku akan tumis bawang putih. Ini bawang putihnya aku tumis sampai aromanya itu keluar ya, jadi nanti biar harum dan lebih gurih untuk siomaynya. Di sini aku gunakan sekitar 5 siung bawang putih yang udah aku cincang kasar. Nah kalau udah sedikit kecoklatan kayak gini, lanjut aku akan masukkan 2 loncor daun bawang yang udah aku iris. Ini aku tumis sebentar aja ya, sampai layu aja. Kalau udah layu seperti ini, matikan api dan tiriskan ya. Oke, seperti ini aja. Lanjut, ini aku akan haluskan untuk paha ayamnya. Kemudian aku masukkan bumbu halusnya, ada lada bubuk, kaldu ayam, garam, kemudian aku tambahkan juga 1 butir telur. Lanjut aku masukkan gula, ini aku gunakan 1 sendok teh gula. Kemudian ini aku chopper ya, bentar aja. Lanjut ini aku akan tambahkan es batu. Untuk es batunya itu sekitar 5-6 ini ya, kotak yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Kemudian ini aku chopper lagi. Lanjut ini aku akan masukkan 2 sendok makan tepung terigu dan 15 sendok makan tepung tapioka. Terus aku chopper sebentar aja ya. Nah setelah itu ini aku masukkan bawang putih serta daun bawang yang udah aku tumis tadi. Ini aku nanti akan chopper juga ya teman-teman, tapi sebentar aja nyopernya. Kemudian aku akan tambahkan minyak wijen. Ini minyak wijennya aku kira-kira aja ya sekitar 1 sendok makan. Kemudian aku masukkan labu siam yang udah aku serut dan udah aku peres ya, karena kalian harus peres karena di dalamnya itu mengandung banyak air. Kemudian setelah itu aku akan chopper sebentar aja. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini tuh lembut banget. Kemudian tinggal aku bentuk aja ya. Oh ya maaf ya, kemarin aku tuh lupa beli pare, jadi untuk siomaynya kali ini nggak pakai pare ya, tapi aku gunakan bahan seadanya aja yang ada di rumah. Kemudian ini aku akan gulung menggunakan ini ya, kubis. Ini tadi udah aku rebus sampai layu seperti ini. Kemudian aku akan taruh kira-kira aja ya teman-teman, jadi kalian bentuk nanti kira-kira ukurannya sama aja, karena ini mau dimakan sendiri, jadi aku bebas ya untuk bentuknya. Kalau mungkin kalian mau jadikan ide jualan, mungkin kalian perlu ditimbang atau gimana, yang penting itu sama. Nah ini aku gulung seperti ini teman-teman, jadinya kayak gini. Ulangi seperti tadi ya, ini aku sekitar 1 sendok aja.
Nah, kemudian aku bentuk kayak gini, terus tinggal digulung kayak gini. Nah, ini untuk isian tahunya juga sama. Di sini aku gunakan tahu segitiga, tahu pong seperti ini ya. Kemudian aku masukkan adonannya. Kemudian aku akan bentuk kayak gini ya, sampai bawahnya luarnya ini aku ratakan. Nah, kurang lebih itu seperti ini teman-teman penampilannya. Ulangi lagi ya. Oh ya, kalau kalian mau gunakan tahu yang masih mentah atau tahu putih juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah, kayak gini, ulangi sampai semuanya selesai. Lanjut, ini aku juga akan gunakan kentang. Nah, ini kentangnya ini ada satu bagian yang aku kasih adonan ini ya, kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ulangi ya. Ini tadi aku gunakan sekitar satu buah kentang yang ukuran gede, jadi lumayan agak banyak ya jadinya. Nah, kayak gini, ulangi sampai semuanya selesai. Dan ini aku akan bentuk agak sedikit bulatan menggunakan garpu kayak gini ya. Ini aku bentuk aja sesuai kemampuan aku aja ya. Sebenarnya ini masih banyak, cuman aku mau kukus, sekali kukus itu bentukannya tuh lengkap kayak gini teman-teman. Ada yang bulat, ada yang tahu serta kubis gulung serta kentang. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini aku akan kukus. Di sini aku gunakan kukusan untuk panci kayak gini ya teman-teman. Kebetulan aku tuh gak punya alat kukus. Ini aku kukus sekitar 20 menitan dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Tinggal kita angkat dan siap untuk disajikan ya. Dan tadi masih ada sisa, habis ini tinggal aku kukus lagi untuk sisanya. Oke, ini agak panas ya. Dan ini untuk adonan dagingnya itu kelihatan empuk banget teman-teman, dan warnanya tuh cantik banget, dan hasilnya tuh kayak gini. Ini aku juga udah bikin sambelnya, kemudian ada telur rebusnya. Kalau kalian mau tahu bagaimana aku bikin saus kacangnya, kalian tinggal scroll aja ke bawah ya, aku udah bagikan sebelumnya, atau nanti aku akan cantumkan di kolom deskripsi linknya, jadi kalian tinggal klik aja untuk cara pembuatan saus kacangnya. Nah, ini masih ada sisa seperti ini, jadi tinggal aku kasih taruh ke dalam tupperware seperti ini, dan ini bisa kalian jadikan ide frozen food teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi malas masak, ini kalian tinggal keluarkan dan kukus aja udah jadi ya. Jadi ini tadi masih ada sekitar separuh lebih, aku akan taruh ke dalam freezer. Lanjut, untuk daging ayamnya aku akan chopper aja ya teman-teman. Ini udah aku buang kulit serta tulangnya ya. Kemudian aku akan masukkan bawang putih, ini tadi aku cincang kasar biar lebih gampang untuk halus. Kemudian aku akan masukkan juga perbumbuannya, ada garam, gula, serta lada bubuk. Kemudian aku akan masukkan juga kaldu ayam. Kemudian telurnya sekalian aku akan chopper ya teman-teman, biar nanti tuh cepat halus. Ini aku akan chopper sampai daging ayamnya bener-bener teksturnya itu lebih halus ya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman, ini udah lembut. Kemudian aku akan chopper sekalian untuk pertepungannya, ada tepung maizena, tepung terigu, serta tepung tapioka. Ini aku chopper semuanya ya, karena kebetulan chopperku itu lumayan gede, jadi bisa nampung banyak. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini tadi udah aku chopper dan hasilnya teksturnya tuh lebih cantik kayak gini.
Lanjut, aku akan masukkan wortel yang udah aku parut. Kemudian aku masukkan juga daun bawang. Lalu aku akan aduk ya sampai semua bahannya itu benar-benar tercampur merata. Di sini aku udah sediakan loyang, tadi udah aku lumuri dengan minyak ya biar nanti itu tidak lengket. Kemudian aku akan masukkan adonan yang udah aku bikin tadi. Kemudian aku akan ratakan ya. Usahakan agak ditekan-tekan biar agak padat hasilnya. Jangan lupa dirapikan ya teman-teman. Setelah itu aku akan kasih tutup ya. Aku gunakan plastik wrap kayak gini. Kemudian aku akan kukus. Ini aku akan kukus kira-kira sekitar 15-20 menit. Nah, setelah seperti ini tuh udah matang ya teman-teman. Kemudian aku akan matikan api, tunggu sampai benar-benar dingin. Nah, setelah dingin kurang lebih seperti ini, baru aku akan mulai memotongnya ya. Untuk cara pemotongannya sesuaikan selera kalian ya, tapi ini aku akan potong kotak aja. Ini udah dingin, jadi itu lebih gampang dipotong. Aku kan belah menjadi dua bagian, kurang lebih seperti ini. Baru aku akan potong lagi menjadi dua bagian. Baru aku akan potong kotak ya. Usahakan potongnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil karena ini cukup tebal, jadi nanti setelah dipotong seperti ini aku akan belah menjadi dua bagian ya teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini, udah aku potong-potong. Kemudian ada tepung panir, dan untuk ini aku gunakan tepung terigu ya, dan aku kasih air agak kental kayak gini. Terus setelah dicelupkan seperti ini, baru aku akan celupkan ke tepung panir ya teman-teman. Karena kalau kalian tidak gunakan tepung terigu buat pencelupan, nanti itu tidak merekat ya. Nah, kayak gini. Kemudian aku akan balurkan pelan-pelan aja sampai semua sisinya itu ketutup ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian ulangi sampai semuanya selesai ya. Kalau kalian tidak ada tepung panir, kalian bisa gunakan tepung roti ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dapat banyak banget. Ini bisa kalian gunakan stok selama puasa ya, atau mungkin hari biasa juga boleh kalian bikin ini. Daripada beli, ini tuh lebih sehat dan cara bikinnya juga lebih gampang ya. Ini udah selesai, jadi aku akan tata seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya mau masak itu lebih gampang, tinggal kita keluarin aja nih. Ini aku akan kasih jarak ya biar tidak lengket nanti. Nah, ini atasnya mau aku lapisin kayak gini ya teman-teman, biar tidak lengket.
Oke, setelah seperti ini, aku akan sisihkan dulu ya. Ini masih ada sisa. Nah, ini masih sisanya aku taruh di sini ya, teman-teman. Ini cuma muat 3 ya, 3 barisan di sini nggak apa-apa. Karena freezerku tuh muatnya nggak banyak ya, jadi sengaja aku bikin aku taruh di ini, di wadah yang agak kecil ukurannya. Terus ini sama ya, aku akan lapisin kayak gini biar tidak lengket nanti. Ini agak tinggi ya wadahnya, jadi bisa keisi 3 nanti, 3 lapis. Oke, ini sisanya aku taruh di atasnya ya. Ini cuma sisa 3. Oke, udah kelar. Buatan chicken katsu itu harus menggunakan bagian dada ayam ya teman-teman, biar lebih juicy dan lebih enak. Nah, karena di sini tuh cuma untuk kebutuhan di rumah, jadi ini aku bikinnya yang agak tebal dagingnya, terus aku bikin agak ini ya, agak besar ya ukurannya. Tapi kalau kalian mau jadikan usaha, kalian bisa iris lebih tipis lagi, dan untuk panjangnya bisa agak dipotong ya teman-teman. Di sini untuk ayamnya aku gunakan sekitar 2 potong daging bagian dada. Nah, ini untuk satu dada ayam ini aku akan iris kayak gini tuh sekitar 6 bagian ya teman-teman. Jadi ini agak tebal dan agak panjang. Ini aku iris tipis kayak gini. Usahakan kalau kalian motongnya seperti ini tuh pisaunya itu bener-bener tajam ya, jadi jangan gunakan pisau tumpul, nanti hasilnya tuh kurang bagus. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini tuh kalau untuk yang biasanya dijual itu terlalu panjang ya, lihat. Nah, kayak gini. Nah, ini dagingnya masih agak tebal ya. Setelah seperti ini, sisihkan dan ulangi sampai semuanya selesai ya. Langkah pertama, aku akan marinasi ayamnya. Ini aku akan tambahkan bawang putih yang udah aku haluskan, kemudian aku tambahkan sedikit garam, kaldu bubuk, serta lada bubuk. Seperti ini, kemudian aku akan uleni atau aduk-aduk ya teman-teman. Oh ya, tadi juga aku tambahkan sedikit kecap asin. Maaf tadi videonya sempat keskip, terus aku tambahkan juga minyak wijen. Nah, ini fungsinya tuh biar aromanya tuh lebih enak ya teman-teman. Dan ini untuk tepung serbagunanya aku akan tambahkan air. Ini nanti jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer juga ya. Kalau kalian untuk ide jualan untuk tepung serbagunanya ini, kalian bisa gunakan tepung biasa ya, tepung terigu biasa ya, biar bisa menghemat biaya. Nah, karena ini untuk dimakan sendiri, jadi aku mau bikinnya lebih praktis aja dan gak ribet ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan untuk daging ayamnya tadi itu setelah dimarinasi, aku akan taruh ke dalam kulkas sekitar 1 jam, baru aku akan baluri seperti ini ya teman-teman, biar itu bumbunya yang untuk marinasi itu benar-benar meresap. Nah, setelah aku baluri ke adonan basah tadi, kemudian aku akan balurkan ke adonan tepung roti atau tepung panir seperti ini. Sambil kalian balurkan ke tepung panir, kalian bisa tekan-tekan ya, biar ini tuh merekat sempurna. Ini aku udah cuci bersih ya teman-teman tanganku, jadi tinggal kita tap-tap seperti ini. Nah, kalau kalian mau hasilnya tuh lebih tebal lagi, jadi setelah kalian balurkan ini, kalian celupkan lagi ke adonan basah tadi. Nah, karena aku ini mau dimakan sendiri, jadi aku cuma celupkan ke adonan basah 1 kali ya, biar aku tuh lebih suka untuk kulitnya nggak terlalu tebal dan masih kerasa daging ayamnya gitu.
Oh ya, biasanya kalau kalian beli tepung panir atau tepung roti itu ada yang teksturnya itu agak kasar ya. Jadi untuk biar lebih cantik lagi, kalian chopper aja biar adonannya tuh agak halus. Kebetulan kali ini aku beli pas banget teksturnya itu agak lembut ya. Jadi nggak perlu aku chopper terlebih dulu. Karena kalau teksturnya itu agak kasar, kalau kalian nggak chopper nanti hasilnya tuh kurang cantik ya. Jadi nggak begitu merekat. Nah ini sama ya teman-teman, aku akan tetek seperti ini biar lebih um, meresap, melekat maksudnya. Nah kalau udah seperti ini sisihkan. Oke, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kalian bisa langsung taruh ke dalam freezer. Jadi ini tips buat kalian, kalau setelah bikin seperti itu jangan langsung digoreng ya, tunggu sekitar 1 jam kalian masukkan ke dalam freezer biar nanti pas digoreng itu tidak ini ya, kulitnya tuh tidak ambiar. Nah ini setelah 1 jam kemudian aku udah siapkan minyak ini untuk menggoreng chicken katsunya. Ini udah agak menempel ya karena udah sekitar 1 jaman. Ini aku akan goreng untuk satu porsi ya. Ini aku goreng sekitar dua ini ya, 2 lembar ini aja. Ini kalau goreng ini apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, agak api sedang aja. Nah setelah itu kita potong-potong seperti ini. Ini tuh renyah banget kan, karena tadi juga udah aku marinasi juga, berarti udah ada rasanya. Oke, setelah seperti ini aku akan tata ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan nasi, kemudian aku tambahkan juga cocolan sausnya. Ini untuk sisa ayam, karena tadi masih ada sisa. Ini aku akan taruh ke dalam freezer ya teman-teman. Ini biasanya aku akan taruh ke dalam wadah seperti ini. Kemudian aku akan lapisi kertas ini ya di atasnya. Kemudian aku akan taruh lagi chicken katsu di atasnya. Nah ini dengan cara agak menyeberang ya, jadi nanti pas kita ambilnya itu lebih gampang, tidak lengket. Oke, ulangi sampai semuanya selesai. Ini sama, ini aku lapisin lagi. Oke, udah jadi teman-teman. Dan hasilnya seperti ini bisa kalian jadikan sebagai stok frozen di rumah. Jadi kalau kalian mager mau masak, kalian tinggal ambil aja, ini tinggal ditutup ya. Di sini aku udah sediakan 1 batang daun bawang. Ini aku akan iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, sisihkan. Lanjut, di sini aku gunakan 2 buah sosis. Untuk sosisnya aku gunakan sosis ayam ya, atau kalau kalian mau kalian gunakan sosis sapi juga boleh. Ini aku akan iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Untuk telurnya kalian bebas gunakan telur apa aja ya. Di sini aku telurnya gunakan telur ayam yang omega biar nanti itu penampilannya itu lebih cantik. Kemudian aku akan tambahkan juga garam serta kaldu jamur. Lalu aku tambahkan juga lada kurang lebih setengah sendok teh ya teman-teman. Kemudian ini bumbu yang udah aku haluskan, ini ada 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ini aku tadi udah ulek halus. Kemudian ini aku akan kocok lepas ya teman-teman. Kurang lebih sampai semua bumbunya itu tercampur merata. Oke, kalau udah seperti ini tinggal masukkan aja bumbu yang udah disiapkan. Ada wortel. Ini wortelnya aku gunakan sepertiga ya karena ukurannya itu terlalu gede. Kemudian untuk kentangnya 1 buah kentang. Ini kentangnya kayaknya lebih banyak kan ya teman-teman, tapi kan nggak apa-apa, nanti kentang itu akan cepat empuk. Ini kira-kira perbandingan kentang sama wortelnya itu 1:2 ya. Terus aku masukkan juga daun bawang serta sosis yang udah aku potong tadi.
Kemudian aduk-aduk ya teman-teman. Ini kayaknya telurnya masih kurang ya, karena ini terlalu banyak sayuran. Ini kayaknya aku tambahkan 1 butir telur lagi ya teman-teman. Oke, ini aku tambahkan lagi 1 butir telur, kemudian kocok lagi ya teman-teman. Kalau udah seperti ini aku akan ganti tempat ya, aku taruh di dalam loyang aja biar nanti tuh lebih gampang pas dikukus. Ini loyangnya udah aku kasih minyak ya biar nanti tuh tidak lengket. Kemudian jangan lupa diratakan. Oke, kalau udah seperti ini udah siap dikukus ya teman-teman. Nanti aku akan kukus kurang lebih sekitar 20-30 menit. Jangan lupa ditutup ya teman-teman biar cepat matang. Kalau udah seperti ini aku akan cek apakah udah matang apa belum. Ini cara ngeceknya tuh gampang banget, kalian tusuk menggunakan sumpit atau mungkin garpu. Nanti kalau misalnya ada yang lengket berarti belum matang ya, karena ini tadi nggak ada yang lengket jadi udah matang, tinggal angkat dan tiriskan. Nah ini udah dingin jadi nanti waktunya tinggal dipotong-potong aja ya teman-teman. Dan ini untuk bahan kulitnya, di sini ada tepung panir dan aku campuri dengan tepung roti, kemudian ada 3 sendok makan tepung tapioka, kemudian ini aku tambahkan air secukupnya aja ya sampai adonannya itu agak sedikit mengental, jangan terlalu kental ya teman-teman dan jangan terlalu cair juga. Nah kurang lebih itu seperti ini aja. Ini tadi aku tambahkan garam juga ya untuk adonan tepungnya. Kemudian ini untuk telurnya udah matang, tinggal aku akan potong-potong. Untuk pemotongannya kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Ini aku potong agak kecil aja, tapi kayak lumayan besar sih, tapi nggak apa-apa karena ini untuk dimakan sendiri aja. Nah kurang lebih seperti ini, tinggal diambil kayak gini ya teman-teman. Aku udah cuci tangan ini tadi, gak susah ya kalau nggak pakai tangan langsung itu. Nah ini masih agak sedikit hangat teman-teman, kalian harus ekstra hati-hati karena ada sedikit lengket. Dan hasilnya tuh seperti ini aku akan baluri menggunakan tepung panir tadi. Nah pertama-tama ini aku akan balurkan ke tepung basahnya seperti ini, kemudian tinggal balurkan ke tepung panir atau tepung roti. Ini aku tuh lebih suka kalau bikin adonan seperti ini aku gunakan tepung panir dan tepung roti biar warnanya tuh lebih cantik teman-teman. Nah kayak gini, kalau udah tinggal balurin ke tepung panirnya seperti ini ya teman-teman, agak sedikit ditekan tapi jangan terlalu keras nekannya. Ulangi sampai ke semua bagiannya kayak gini. Kalau udah sisihkan dan ulangi sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini nanti sebagian aku akan goreng, sebagian aku akan taruh ke dalam freezer ya, jadi kalian bisa jadikan sebagai frozen food. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian mau makan tinggal digoreng aja ya. Ini aku siapkan minyak, kalau udah benar-benar panas tinggal masukkan nugget yang udah kita bikin tadi. Kalau sekiranya bagian bawahnya udah kering, kalian tinggal balik aja ya teman-teman. Kalau belum kering usahakan jangan dibalik, nanti itu akan hancur.
Nah, kalau udah sedikit kecoklatan seperti ini, tinggal angkat dan tiriskan. Ini udah matang, isian dalamnya tuh udah matang teman-teman, jadi tinggal masak bagian luarnya aja, jadi itu cepet banget. Ini tadi masih agak kurang matang, jadi aku masak lagi ya teman-teman. Oke, hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Nugget ekonomis ala aku pun siap untuk disajikan. Masih ada sisa separuh, aku akan taruh ke dalam tupperware ya teman-teman. Ini aku akan jadikan sebagai frozen food, jadi kalau kalian aku pengen goreng sewaktu-waktu tinggal ambil aja ya. Ini tuh agak gede, tadi yang aku goreng tuh agak kecil. Untuk tahu putihnya ini aku chopper aja biar hasilnya tuh lebih lembut, tapi kalau teman-teman mau diulek juga nggak apa-apa ya, sesuai selera kalian masing-masing aja. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian ini aku akan taruh ke dalam wadah yang agak gede seperti ini ya, biar nanti tuh lebih gampang untuk mencampurkan adonan lain. Kemudian ini aku akan masukkan wortel yang udah aku serut seperti ini, kemudian masukkan juga daun bawang, kemudian bawang putih yang udah aku haluskan, kemudian masukkan juga tepung serbaguna dan tepung tapioka juga saya masukkan. Kemudian ini aku tambahkan lada, ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Lalu aku tambahkan juga 1 bungkus Royco. Di sini aku gunakan rasa ayam, tapi kalau kalian mau gunakan rasa sapi juga boleh. Lalu aku tambahkan juga sedikit garam dan sedikit gula ya. Kemudian ini aku akan aduk-aduk seperti ini. Biar hasilnya lebih maksimal lagi, aku akan gunakan tangan aja ya teman-teman. Karena kalau menggunakan adukan kayak gini tuh hasilnya kurang maksimal. Dan ini aku udah cuci tangan, jadi aku langsung aja mau uleni adonan ini. Ini aku uleni sampai adonannya itu semuanya tercampur merata ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah selesai seperti ini. Kemudian aku akan ambil secukupnya aja, kemudian aku akan gunakan tangan gulung-gulung kayak gini. Aku akan bentuk kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalian perhatikan aja videonya. Untuk takaran kalian bisa sesuaikan aja. Ini aku gunakan ilmu kira-kira aja biar lebih gampang, nggak ribet dan nggak buang-buang waktu ya. Nah, sambil menunggu ini aku akan rebus air dulu. Nah, ini lanjut aku akan lakukan hal yang sama seperti tadi ya, ulangi sampai semuanya selesai. Dan ini udah selesai ya teman-teman, dapatnya segini banyaknya. Nah, ini bisa untuk makan 2-3 kali ya. Dan ini airnya udah mendidih, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng biar tidak lengket. Kemudian aku akan masukkan, ini aku masukkannya satu-satu ya teman-teman biar nggak lengket. Nah, ini udah pada mengambang seperti ini, itu artinya udah matang ya. Jadi kalian tinggal angkat aja, jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama nanti akan lembek dan teksturnya tuh lentur, jadi mudah rusak. Nah, ini aku tiriskan ya teman-teman. Selanjutnya ini aku akan siapkan wajan dan kemudian aku tambahkan minyak secukupnya untuk menggoreng. Tunggu sampai minyaknya tuh benar-benar panas baru kalian masukkan ya. Kemudian ini aku akan ceplok 1 butir telur, kemudian kocok. Untuk telurnya ini saya gunakan untuk baluran dari tadi yang udah kita buat ya, dari sempolnya ya. Jadi sebelum digoreng dibalurkan telur seperti ini.
Nah, kayak gini baru masukkan ke minyak yang panas seperti ini teman-teman. Jadi karena ini menggunakan minyak, jadi kalian harus sering bolak-balik ya, takutnya gosong. Nah, ulangi sampai semuanya selesai ya. Kali ini aku gorengnya cuman sedikit ya, nggak aku goreng semua ya teman-teman, takutnya terlalu banyak karena tadi hasilnya memang lumayan banyak. Nah, ini udah agak kecoklatan seperti ini teman-teman, karena tadi memasukkannya nggak barengan, jadi ini matangnya juga nggak barengan. Nah, yang udah kecoklatan seperti ini aku angkat terlebih dulu ya, biar tidak terlalu gosong. Nah, kayak gini hasilnya tuh lebih cantik ya kalau agak sedikit coklat kayak gini. Nah, ini yang lainnya juga udah matang sempurna. Dan ini udah jadi ya teman-teman, jadi tinggal kalian tiriskan aja dan hasilnya seperti ini. Ini cocok juga untuk ide jualannya ya teman-teman, karena kalian bisa gunakan tusuk gigi untuk menusuknya. Nah, ini tidak lupa juga aku tambahkan sambelnya. Untuk resep sambelnya aku udah bikin di video sebelumnya ya teman-teman. Dan ini ada sisa seperti segini, ini aku akan taruh ke dalam kulkas aja. Kalian bisa taruh juga di freezer ya teman-teman.